Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Suhermanto, asal sekolah SMA Negeri 4 Merauke. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Patimura Ambon. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, berdiri. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang, silakan duduk kembali. Ya, Pak Guru tanya sekali lagi untuk mengecek kehadiran kalian pada hari ini, Senin. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, bagus. Berarti rajin semuanya. Ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan memberikan materi berkaitan dengan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sebelum lanjut ke materi, Pak Guru mau membuat kesepakatan dulu kepada kalian, ya. Kesepakatannya itu apabila nanti dalam penjelasan ataupun dalam presentasi kalian ada yang ribut, berarti di sini Pak Guru minta kesepakatan untuk keluar. Yang berikut, Pak Guru minta untuk memimpin di depan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu judulnya Garuda Pancasila. Bisa? Silakan. Satu orang. Ayo. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan kembali dan duduk di tempat. Oke, bawa HP-nya kan, dibawa kan? Kalian bisa buka HP kalian sebelum Pak Guru bagikan untuk LKPD-nya. Nanti bisa dicek
melalui yang namanya websitenya ya. Nanti Pak Guru akan buka di materi, bisa di-share di Google ya. Sebelum Pak Guru lanjut, pada kesempatan kali ini Pak Guru mau tanya sedikit tentang materi ya pada bab 4 ini, yaitu berkaitan dengan LKPD ya. Nah, di sini nanti ada gambar ya. Apa kaitan hitungannya gambar tadi dengan pembelajaran hari ini? Maksudnya nanti kalian akan menyaksikan satu gambar, tetapi pada gambar tadi kalian akan kaitkan dengan materi pelajaran hari ini. Gitu ya. Yang berikut berkaitan dengan gambar juga, nanti akan ada istilahnya begini. Kalian tahu hubungan internasional? Tahu apa itu hubungan internasional? Hubungan antar negara, antar dunia, ya. Nah, di sini berarti nanti akan ada lanjutan dari pertanyaan tadi. Apa hubungan internasional? Internasional kan sudah tahu, ya. Berarti di situ nanti akan terjadi yang namanya kerjasama. Kerjasama terjadi antara dua negara, gitu. Jadi bukan cuma satu negara. Kalau satu negara tidak akan bisa, ya. Namanya hubungan, ya. Ada bilateral, ada yang berikut. Kalian coba perhatikan di depan, ya. Di sini ada media PowerPoint yang Pak Guru buat, yaitu berkaitan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bab 4, menciptakan perdamaian dunia, peran Indonesia dalam melalui hubungan internasional. Ya. Yang kedua, tujuannya apa tujuannya? Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengamalkan ini yang tadi Pak Guru bilang. Perhatikan gambar berikut. Bisa dilihat? Bisa. Apa? Iya, konferensi tingkat tinggi ya. Di sini bisa disingkat dengan KTT, non-blok. Makna hubungan internasional. Ya, makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan. Tahu batas kenegaraan? Tahu. Kan batas tadi kan bisa dikatakan batas darat dan batas laut. Batas darat itu kita bisa lihat kalau di sini ya, antara Indonesia dengan Papua Nugini, itu kita bisa lihat batas daratnya. Yang berikut. Ya. Ada istilahnya lobby, ada propaganda, ada ekonomi, ada kekuatan militer. Lobby itu dikatakan bahwa suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Misalnya kita mau melobi ke negara A, ya. Bisa nggak kita lobby misalnya? Kita punya bahan SDM misalnya, tapi SDA-nya tidak ada. Ini bisa dikatakan lobby. Atau kita SDA ada, SDM-nya nggak ada. Ini bisa dikatakan lobby tadi, melobi untuk masuk supaya terpecahkan masalah yang kita hadapi. Misalnya yang tadi SDA-nya ada tapi SDM-nya nggak memenuhi, ya kan? Kita akan melobi ke sana. Bagaimana caranya? Mau kerjasama nggak? Ini tadi. Yang berikut,
Terus kekuatan militer ini berkaitan dengan nanti perdamaian ya. Peran Indonesia ikut dalam peran perdamaian di luar negeri. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan oleh suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Nah, ini kalau kekuatan militer kita lemah, maka ke depan kita akan mudah untuk diserang. Tetapi apabila kekuatan militer kita kuat, maka sulit untuk diserang oleh negara lain. Inilah kekuatan militer tadi diutamakan. Indonesia salah satunya yang masuk dalam kategori PBB tadi selalu mengirimkan pasukan ke luar negeri. Ya, salah satunya itu bisa ke Mesir atau ke Gaza atau ke Kongo, ya banyak itu terjadi pengiriman militer tadi. Ya, di sana mereka ditugaskan dalam waktu mungkin 1 tahun, ya bisa jadi 2 tahun. Nanti balik gantian dengan yang lain, bergiliran gitu. Inilah kekuatan militer tadi. Ya, tanpa ada mereka tidak akan bisa gitu, satu negara, ya. Yang berikut faktor-faktor hubungan internasional. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu berkaitan faktor internal, faktor yang berasal dari dalam, bukan di luar. In masuk ya di dalam. Jadi faktor internal. Yang pertama, kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri seperti adanya kudeta terhadap kekuasaan tertentu. Pak Guru tanya, tahu yang namanya kudeta? Apa? Pemberontakan. Ya. Terhadap misalnya begini, kudeta. Ini kan dia faktor internal, kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri. Berarti negara kita ini juga termasuk khawatir apabila terjadi yang namanya kudeta. Misalnya seorang tadi, kekuatan militer kita tidak menyenangi misalnya kepala negara, ya, memberontak, menurunkan kepala negara, ganti. Ini bisa dikatakan kudeta tadi. Contoh kalau di film-film kerajaan ya, seorang raja diturunkan oleh pangeran atau permaisuri. Gitu. Iya kan? Ini dia memberontak. Gitu. Terjadi perang antar keluarganya kalau di dalam kerajaan tadi. Kalau di negara ya terjadi antar bangsa sendiri, gitu. Antar keluarga sendiri, gitu. Ya, ini dikatakan kudeta. Yang berikut, timbulnya rasa khawatir terhadap ancaman dari negara lain, seperti adanya intervensi dari negara lain. Ya, ini kadang terjadi semacam separatisme, ya, atau OPM, atau dulu ada istilahnya GAM, ya. Ini tadi banyak contoh-contoh tadi. Karena apa? Dapat istilahnya intervensi dari bangsa lain, ya. Kalau bahasa lainnya diprovokator, gitu. Ya, jelas. Yang berikut, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan nasional. Ya, apabila negara kita terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya atau kepentingan nasionalnya, maka ini bisa jadi yang dikhawatirkan tadi. Ya, jelas masyarakat akan pindah, gitu. Ya. Yang berikut, adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Terus yang berikut, adanya keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain. Kalau hubungan politik dengan negara lain tadi nanti diplomasi tadi bisa jadi perjanjian kerja. Adanya keinginan untuk mendapat dukungan dari negara lain. Kalau negara lain sudah mendukung misalnya dalam hal kudeta, ya tetap akan terjadi. Contoh yang kemarin, ya, Indonesia sudah kehilangan satu, ya kan, seperti Timor Leste. Ini kan termasuk ada provokasi dari luar, iya kan? Jadi dia keluar daripada bangsa Indonesia. Dia ingin membentuk negara sendiri, tapi
Kalau kita perhatikan bahwa negara tadi tidak mampu untuk membiayai rumah tangganya. Gitu. Maksudnya rumah tangganya ya negaranya tadi. Gitu. Makanya sangat diharapkan jangan sampai terjadi yang namanya intervensi dari luar tadi, provokator tadi terjadi. Yang berikut yaitu masuk ke faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar. Ya, luar ini berarti luar negara ya. Yang pertama, ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ya. Ini bisa dikatakan bahwa negara kita itu tidak akan bisa hidup dengan yang namanya bantuan daripada negara lain. Ingat ya, bahwa suatu negara akan berhasil apabila ada yang bantu. Contoh tadi yang Pak Guru bilang, kita punya SDA, sumber daya alam, tetapi SDM-nya belum ada, belum mampu. Ini tidak bisa untuk mengolah SDA tadi. Sehingga perlu bantuan dari negara lain. Yang berikut, yaitu bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Ya. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau biasa disingkat dengan KAA pada tahun 1955. Ya, Konferensi Asia Afrika. Yang berikut, yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok ya. Pada tahun 61 ya, 1961. Ini masih zaman orang tua kita hitungannya ya. Yang berikut, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Ini Indonesia sudah mengirim ya. Yang terakhir kemarin itu ada alumni dari kita ya, alumni dari SMA kita juga, itu dikirim ke luar negeri, tepatnya di Kongo. Ya. Ada alumni dari sini ya, yang menjadi tentara gitu. Jadi banyak alumni tadi yang sudah merasakan. Makanya apa? Dia akan merasa senang gitu. Ya bukan cuma gurunya yang senang ya, ada muridnya yang sudah menjadi tentara tadi gitu. Sudah bangga gitu. Yang berikut, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Yang terakhir yaitu ikut serta dalam setiap pesta olahraga. Ini sudah dilakukan bahwa pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Ini Indonesia sudah ikuti. Ya. Sebelum Pak Guru untuk melanjutkan ke materi yang berikut, kemarin Pak Guru sudah buat jadwal tugas ya di sini untuk membuat media, yaitu berupa video, ya, video presentasi. Ada lagi? Apanya? Lembar jawabannya. Nanti di belakangnya. Yang berikut yaitu masuk di kelompok 3. Ya Pak Guru acak aja. Kelompok 3. Oke, untuk kelompok yang lain silakan menyaksikan video dari kelompok 3.
Ini adalah berita tentang Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan di jalur Gaza. Kira-kira kemarin apa sih kesimpulan dari berita tersebut? Dan kalau dikaitkan dengan Pancasila, sila keberapa sih Indonesia sudah membantu perdamaian dan pembangunan di jalur Gaza? Untuk penjelasannya, tonton video ini sampai habis ya. Bye. Ya, silakan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain. Silakan. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bisakah dijelaskan ulang kedua gambar yang ada di depan? Mohon dijelaskan lagi. Oke, terima kasih dari kelompok 1 ingin meminta penjelasan ulang dari video. Jadi kedua gambar tadi dijelaskan ulang. Itu maksudnya dari pertanyaan kelompok 1. Kelompok 3 silakan kembali untuk menjelaskan. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini sudah tertera jelas bahwa di sini ada masyarakat Gaza yang sedang membantu korban dari pengeboman Israel. Dan yang kedua di sini ada masyarakat Indonesia yang turut mendemo untuk kesejahteraan di Palestina. Mereka ikut membantu, mereka ikut mengapresiasi bagaimana caranya supaya masyarakat di Palestina atau khususnya di jalur Gaza mereka bisa hidup seperti masyarakat yang di luar sana yang bisa hidup damai tanpa adanya ketakutan, kecemasan, dan mereka tidak selalu mendengar setiap hari pengeboman yang ada di sana, dan mereka ketahui agar mereka tuh bisa ada rasa kemanusiaan terhadap mereka, seperti itu. Bagaimana kelompok 1? Puas? Oke, ada lagi dari kelompok yang lain? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kasih tepuk tangan dulu kelompok 3. Nah, silakan kembali kelompok 3.
Oke, ada saran atau tanggapan dari kelompok 4 punya video. Untuk kelompok lain silakan. Tidak ada, sama. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Hasil dari para kelompok. Silakan kembali. Kalau disimpulkan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia itu sudah banyak yang namanya membantu. Di situ bukan hanya bangsa kita, tetapi juga banyak juga relawan yang ikut berperan di dalam partisipasi perdamaian di Palestina. Yang pertama yaitu di mana adanya beberapa bantuan berupa mobil ambulan, ya, itu dari relawan-relawan, obat-obatan, dan pemerintah juga tidak lupa mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, Pak Guru minta untuk kesimpulan materi dari awal, ya, kesimpulan materi dari awal yang sudah Pak Guru jelaskan. Oleh karena itu, Pak Guru minta dari kelompok mungkin ada yang memberikan simpulan. Silakan, siapa yang mau memberikan simpulan, angkat tangan. Menyimpulkan hasil diskusi dari kami, yaitu bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada minggu depan, ya, minggu depan Pak Guru akan lanjut dengan materi yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Kalau ini peran Indonesia dalam melalui hubungan internasional, ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, Pak Guru minta untuk satu orang membawakan doa penutup. Maria Sonata, silakan maju. Marilah Pak Guru dan teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru. Ya, selamat siang. Silakan duduk kembali dan bisa untuk meninggalkan kelas pada hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih.